Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita masih diberikan umur, masih diberikan usia untuk memaksimalkan ibadah di penghujung bulan Ramadan ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang berdagang, maka yang pertama kali dia harapkan pasti adalah keuntungan yang sebesar-besarnya dari barang dagangan itu. Karena dengan keuntungan itu, dia dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Akan tapi jamaah, ada tips dan trik yang harus dia lakukan agar barang dagangannya itu laku. Contohnya, seperti memberikan pelayanan yang maksimal, meningkatkan kualitas barang dagangannya, menjadi pedagang yang jujur, amanah, terpercaya, atau tips-tips yang lainnya. Begitu pula jamaah, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan amalan-amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali kita harapkan pasti adalah ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan pahala itulah yang dapat memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi jamaah, ada cara-caranya juga yang harus kita lakukan agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita semua. Ingat jamaah, yang terutama dan yang terpenting adalah yang ada di dalam hati kita, yaitu an-niyah, niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya seluruh amalan itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seorang itu akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jika niatnya itu baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya kebaikan. Akan tapi jika niatnya buruk atau tidak ada niat sama sekali ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan sia-sia saja jamaah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita beribadah, maka yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita perbaiki, yaitu niat ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas adalah salah satu cara diterimanya amalan seorang hamba. Kemudian jamaah yang kedua, yaitu syarat diterimanya amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah ketika kita sholat, ketika kita beribadah, maka harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan dari kami, yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, kata Rasulullah. Maka amalan itu tertolak. Maka amalan itu tidak diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat jamaah, tanpa dua syarat ini, amalan kita yang kita kerjakan selama ini sia-sia saja. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, bahkan tidak ada imbalan sedikit pun di dalamnya. Maka dari itu jamaah, ada kiat-kiat yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan sehari-hari agar tumbuh rasa ikhlas ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama jamaah, hendaknya kita menyadari bahwasannya
ibadah yang kita lakukan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang mana wajib bagi kita untuk mengerjakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka itu hanya diperintahkan untuk ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meneruskan, maka itulah contoh agama yang benar. Maksudnya apa jemaah? Maksudnya adalah kita itu tidak melakukan ibadah, kita tidak melakukan sholat, akan tapi hanya sekedar rutinitas saja. Akan tapi kita harus meyakini, menyadari bahwasanya ibadah yang kita lakukan itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi kita semua, wajib bagi umat Islam untuk mengerjakannya agar kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menghadirkan keikhlasan di dalam diri kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendasari ibadah kita dengan takwa. Takwa dalam artian anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Engkau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah, di atas dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarju sawaballah, dalam rangka karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian antatruka ma'siyatullah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah, takhafu iqaballah, dalam rangka karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang keempat, yaitu muraqabatullahi fil amal. Maksudnya adalah al-ihsan, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Jibril, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau itu melihatnya, seakan-akan engkau itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau kamu itu tidak melihat Allah, maka yakinlah, maka percayalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala melihatmu, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengawasimu. Kemudian jamaah yang kelima, yang terakhir di antara kiat-kiat yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita kerjakan di kehidupan sehari-hari kita, yaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hati yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat jemaah, manusia itu makhluk yang lemah, tidak berdaya tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak berdaya tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita hidup di dunia satu hari saja tanpa ada pertolongan Allah, atau mungkin 1 menit saja tanpa ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kita akan binasa. Oleh karena itu jamaah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amalan-amalan kita yang kita kerjakan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita mendapatkan hati yang ikhlas ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa memasuki surganya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi jamaah sekalian. Aqulu qouli hadza, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.